Anosmia atau hilangnya fungsi indera penciuman merupakan keluhan yang banyak dialami oleh pasien COVID-19. Biasanya sih, kondisi ini akan kembali seperti semula, secara bertahap setelah pasien sembuh. Tapi, nggak sedikit juga loh orang yang masih mengalami anosmia, padahal sudah dinyatakan bebas dari COVID-19. Nggak bisa mencium bau-bauan, mungkin bisa membuat risih, dan mungkin juga agak menderita ya. Coba bayangin deh, kamu lagi asik makan mie rebus nih, saat hujan pula. Tapi nggak ada aromanya. Kayak ada yang hilang gitu kan? Selain itu, anosmia bisa juga membawa bahaya. Karena misalnya ketika ada sesuatu yang terbakar, kamu nggak tahu karena nggak bisa mencium bau asap. Nah, untuk membantumu lebih cepat pulih dari anosmia akibat COVID-19, saya bakal kasih tahu beberapa tips mengembalikan fungsi indera penciuman tersebut ya. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Halo, saya Dr. Winda dari Halo Dokter. Sejak pandemi COVID-19, kata anosmia kayaknya jadi ramai diperbincangkan. Ya, wajar sih mengingat anosmia atau kehilangan penciuman ini adalah salah satu gejala yang sering banget ditemui pada pasien-pasien COVID-19. Sebenarnya, gejala ini nggak cuma bisa terjadi pada pasien COVID-19 saja loh. Orang yang lagi pilek, sinus, atau alergi juga bisa mengalaminya. Nah, saat mengalami anosmia, umumnya kamu akan benar-benar nggak bisa nyium apa-apa atau masih bisa nyium aroma, tapi samar-samar banget. Entah itu dari makanan, minyak wangi, atau apapun yang menimbulkan aroma deh. Kalau pada pasien COVID-19, di kebanyakan kasus sih, kondisi ini bisa pulih dengan sendirinya dalam kurun waktu 14 hari setelah pasien dinyatakan sembuh atau setelah melakukan isolasi mandiri. Malahan, ada juga loh pasien yang sudah bisa mencium bau lagi padahal belum 14 hari isoman. Meski begitu, nggak sedikit juga nih pasien yang mengaku nggak bisa-bisa juga nih mencium bau padahal udah cukup lama dinyatakan sembuh dari COVID-19. Loh, kok bisa? Belum diketahui pasti sih kenapanya, tapi kemungkinan karena dampak COVID-19 yang dialami pada tiap orang berbeda-beda, termasuk pada fungsi saraf penciumannya. Nah, jadi kalau si A cuma mengalami anosmia selama 2 minggu, belum tentu si B juga bakal mengalami anosmia dalam jangka waktu yang sama. Bisa jadi lebih singkat, tapi bisa juga lebih lama. Ngomong-ngomong, kalau kamu masih penasaran banget sama anosmia ini dan ingin berkonsultasi ke dokter secara langsung, kamu bisa loh memanfaatkan lewat layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Ada banyak dokter yang bisa kamu ajak konsultasi, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog dan dokter gigi pun juga ada. Kalau memang kamu mau nanya seputar anosmia dan COVID-19, saya saranin sih, chat dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Dokter di Halo Dokter, responsnya cepat loh. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pertanyaanmu sudah dijawab. Udah gitu, penjelasan dokternya gampang dimengerti dan akurat secara medis. Terus, kalau memang diperlukan, dokternya juga bisa meresepkanmu obat sesuai kondisimu. Untuk menebus resepnya, kamu nggak perlu ribet-ribet keluar rumah. Cukup gunakan fitur Halo Shop di aplikasi Halo Dokter, obatmu akan diantar langsung ke rumahmu oleh tim Halo Dokter. Praktis banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, lanjut lagi yuk. Walau masa pemulihan anosmia pada tiap orang berbeda-beda, jangan putus semangat dulu ya. Karena ada kok beberapa cara yang bisa kamu lakuin untuk memancing indera penciumanmu agar bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Nih, saya akan kasih tahu gimana caranya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, rutin melatih penciuman. Latihan ini bisa kamu lakukan dengan memanfaatkan barang atau sesuatu yang memiliki aroma kuat. Misalnya, minyak kayu putih, jahe, cuka, atau buah lemon. Caranya cukup mudah kok. Kamu bisa coba hirup salah satu aroma tersebut selama 15-20 detik. Sambil dihirup, coba sambil diingat-ingat atau diresapi dalam pikiran seperti apa aroma tersebut. Kalau udah, coba berpindah ke 1-2 sumber aroma lainnya. Lakukan cara ini 2-3 kali sehari seenggaknya selama 3 bulan. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu melakukan irigasi hidung. Cara ini juga gampang kok. Kamu hanya perlu menyediakan larutan garam NaCl atau larutan salin yang bisa kamu beli tanpa resep dokter di apotek terdekat. Cara pakainya, masukkan larutan tersebut ke dalam botol semprot atau botol irigasi. Kalau nggak punya, ada kok di apotek-apotek maupun toko online. Lalu, ikuti langkah-langkah yang bakal saya jelasin ini ya. Pertama-tama, miringkan dulu kepala kamu ke salah satu sisi tubuh, bisa ke kiri atau ke kanan, senyaman kamu aja pokoknya.
Selanjutnya, semprotin deh larutan garam tadi ke dalam salah satu lubang hidung yang berlawanan sama sisi miring kepala. Misalnya, kamu miring ke kiri, berarti kamu semprotin larutan tadi ke lubang hidung kanan. Begitupun sebaliknya. Nanti, larutan garam ini bakalan mengalir keluar lubang hidung sebelahnya atau bisa juga keluar lewat mulut. Biarin aja, nggak usah panik ya, ini normal kok. Nah, kalau sudah begitu, ulangi lagi untuk lubang hidung sebelahnya. Lakukan cara-cara ini beberapa kali dalam sehari atau sesuai anjuran dokter. Dengan begitu, diharapkan indera penciumanmu bisa kembali lagi. Cara yang ketiga alias yang terakhir, minum teh jahe. Jangan anggap remeh. Teh jahe bukan cuma dipercaya bisa membantu kembalinya fungsi indera penciuman loh, tapi juga melegakan pernapasan. Ya memang sih, hal ini masih terus perlu diteliti. Tapi beberapa penelitian juga udah menemukan kalau rutin mengonsumsi teh jahe juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ya terlepas beneran bisa balikin penciuman kamu atau enggak, teh jahe ini tetap bermanfaat kok. Siapa tahu dengan daya tahan tubuhmu yang kembali prima, fungsi penciumanmu juga bisa segera kembali. Nah, untuk mengolahnya pun gampang banget kok. Pertama, sediakan teh yang kamu suka dan jahe yang sudah dibersihkan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar ya potongannya. Setelah itu, masukkan sekitar 2 gelas air ke dalam wadah atau panci, lalu masaklah air tersebut. Kalau dirasa sudah cukup panas, matikan api, lalu masukkan teh dan jahe yang tadi sudah kamu persiapkan. Tunggu kurang lebih selama 10-20 menit, saring atau angkat kantung teh dan potongan jahe, baru deh bisa kamu minum. Kalau kamu mau buat cita rasanya lebih bervariasi, kamu juga bisa loh nambahin susu, madu, atau jeruk nipis ke dalam teh jahe yang kamu bikin. Dijamin enak deh. By the way, kamu-kamu yang lagi nonton udah pada subscribe belum ke channel ini? Kalau belum, buruan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, supaya kamu bisa dapat update pas ada video informasi kesehatan terbaru dari channel YouTube-nya Alo Dokter. Nah, kalau udah cukup lama ngikutin cara-cara yang barusan saya kasih tahu, tapi anosmianya nggak kunjung membaik juga, ada baiknya sih periksakan diri ke dokter THT langsung. Dalam kasus kayak gini, dokter mungkin akan meresepkan kamu obat-obatan tertentu, seperti obat dekongestan, antihistamin, semprotan hidung steroid, atau antibiotik, tergantung sama kondisi dan kebutuhanmu. Terus, biar kamu cepat pulih dari anosmia, kamu juga dianjurin banget untuk menjaga kebersihan rongga hidung. Misalnya dengan mencuci hidung setiap kali kamu mandi, atau buat yang muslim, saat berwudu, kamu juga bisa sekalian mencuci dan membersihkan rongga hidung kamu loh. Kalau bisa nih, selama anosmia dan dalam masa pemulihan, jauh-jauh deh dari rokok dan asapnya. Karena asap rokok ini justru bisa menyebabkan iritasi pada lapisan saluran hidung yang tentu bisa memperburuk kondisimu. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, kalau kamu punya ide dan saran untuk tema kesehatan selanjutnya yang akan dibahas di channel YouTube Alo Dokter, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu like, komen, share, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.